Film, Ustaz. Film. Film ya, kalaupun masih belum bisa menangkap itu, tapi paling tidak kalian tahu arahnya dari analisis wacana Sarah Miles ini di mana. Ya. Ada PPT-nya ya? Ini siapa? Nanda. Nggak bikin, Ustaz. Ada ya? Enggak. Oh, nggak bikin. Tapi makalahnya ada ya? Sudah di-share ya di grup. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya langsung ini aja ya. Apa namanya? Saya langsung memberikan catatan komentar ya. Yes, suara saya jelas ya? Nanda ya? Jelas. Yang lain teman-teman bisa mendengar. Jelas ya? Oke. Oh, ini kok ada ini? Suara apa ini? Oke. Nah, ini teorinya sebenarnya masih berhubungan dengan teori kemarin. Siapa terakhir kemarin yang kita bahas teorinya siapa itu? Roger Fowler ya. Louis Fowler. Louis Althusser. Louis Althusser setelahnya itu. Roger Fowler. Iya, Roger Fowler ya. Nah, ini masih berhubungan sebenarnya. Artinya kalau kemarin teorinya Fowler sebagaimana saya sampaikan kemudian di catatan itu yang saya kirimkan poin-poin penting hasil pembacaan saya yang saya kirimkan di grup dengan tujuan agar ya setidaknya bisa membantu kalian yang masih belum paham, di mana di sana dijelaskan bahwa teori dari Roger Fowler itu sering digunakan untuk menganalisis bahasa yang digunakan oleh media. Ya. Nah, sehingga kemarin kita menyampaikan bahwa satu pemberitaan, satu wacana, atau bahkan mungkin dari segi judul saja yang digunakan di dalam sebuah pemberitaan yang ada di dalam media, apalagi kemudian dalam sebuah wacana yang isinya ya tentu berarti lebih luas dari itu. Nah, ini bisa menyimpan pesan-pesan tertentu di balik bahasa itu. Jadi dia tidak hanya sekedar muncul biasa saja, tapi ada ideologi. Nanti ada ideologi yang ingin disampaikan oleh si penutur. Nah, kalau seandainya itu disampaikan secara lisan atau oleh reporter lah atau mungkin penulis berita itu, kalau seandainya bahasanya itu adalah bahasa yang ada di dalam media tulis atau media cetak, koran dan sebagainya. Kalau di TV ya berarti presenter, berarti ya kita menyebutnya itu berarti bahasa lisan berarti ya. Apa yang disampaikan oleh wartawan misalnya dan sebagainya, apa yang disampaikan di presenter. Kalian lihat berita-berita yang menarik itu misalnya dulu ada ILC, kemudian Mata Najwa dan sebagainya. Nah, itu bahasa-bahasa yang disampaikan kan boleh jadi itu mengandung ideologi-ideologi tertentu. Nah, teorinya Sarah Mills ini sebenarnya sama dengan itu, hampir sama, cuma fokusnya itu ada pada konteks kajian feminisme, ya. Nah, jadi pertama kita mulai dari biografi singkat Sarah Mills ini, mungkin dijelaskan tadi sudah, dia adalah seorang profesor, seorang guru besar di salah satu universitas di Inggris. Ya. Nah, salah satu kajian utama yang dikembangkan oleh Sarah Mills ini adalah tentang ujaran atau ekspresi bahasa yang berkaitan dengan sopan santun. Nah, di antara kajian lainnya itu adalah tentang kajian feminisme atau kajian tentang gender, ya. Nah, kajian feminisme ini ya gampangnya lah, mungkin kalian sudah pernah belajar ya, sudah pernah baca buku. Kayaknya ada mata kuliah gender dalam Al-Quran ya, perspektif mungkin Al-Quran atau dalam tafsir. Ada enggak? Sudah dapat enggak mata kuliah itu? Kajian tentang gender? Belum, Ustaz. Belum ya? Oh, kecuali kalau yang ini ya, kalau yang aktif di ini apa di PMI misalnya tuh ada kajian, ada diklat biasanya sekolah Islam gender itu mungkin sudah pernah mengenal itu. Atau mungkin yang di komunitas-komunitas organisasi lain terus pasti pernah mengkaji tentang gender itu. Artinya ya wacana atau pemikiran itu atau gerakan ya, yang ingin mendudukkan bagaimana perempuan dan laki-laki itu dalam posisi yang setara. Nah, itu tentang feminisme itu seperti itu. Biasanya ya yang disuarakan oleh ya orang-orang yang tidak senang dengan kondisi dengan konstruk
sosial yang patriarki misalnya ya. Karena di masyarakat kita ini masih banyak ya orang yang memiliki pemahaman patriarki. Artinya apa? Ya menganggap bahwa ya perempuan itu tidak lebih baik dibanding laki-laki atau laki-laki itu yang lebih utama karena dia tulang punggung keluarga, kepala keluarga. Dan itu dampaknya akhirnya signifikan. Misalnya apa? Akhirnya di desa-desa kalian lihat nggak bagaimana anak-anak kecil ya bukan ya agak kecil lah maksudnya apa usia-usia mungkin lulus SD atau mungkin paling mentok lulus MTS itu sudah dinikahkan kalau yang perempuan ya. Nah, alasannya kenapa? Alasannya sudahlah gak usah sekolah tinggi-tinggi, sekolah jauh-jauh kemana S1, S2, nanti ujung-ujungnya ya kamu kembalinya ke dapur, ke sumur, ke kasur. Ini termasuk konstruk budaya patriarki seperti ini, ya. Sehingga akhirnya kemudian seakan-akan yang diberikan akses untuk belajar secara leluasa dan secara maksimal lebih tinggi sampai jenjang yang tinggi itu adalah laki-laki. Nah, perempuan akhirnya kemudian kreativitasnya atau mungkin kemampuan intelektualnya itu menjadi terbatas ya karena usia dini sudah dinikahkan. Takut nanti kalau kuliah kalau sampai ini ini nanti bisa membawa fitnah misalnya dan sebagainya. Tapi kalau kalian tidak paling tidak kalau dari keluarga kalian sudah tidak mungkin sudah tidak memiliki paradigma patriarki, pemikiran patriarki. Buktinya apa? Ya terbukti dari kalian sekarang kuliah S1. Ah, kan nggak banyak teman-teman kalian yang mungkin sudah pasti banyak ya, maaf, agak sedikit artinya berarti banyak atau tidak jarang yang mungkin seusia kalian tuh sudah menikah. Apalagi di Madura, daerah Madura yang asli itu tanya keyakinan itu misalnya ya. Nah, itu umur-umur 18 itu sudah tua itu untuk menikah itu. Tua sekali itu sudah. Standarnya itu mungkin sudah 15, 16 itu MTS itu sudah menikah. Kalau perlu bahkan di satu daerah itu sejak masih kecil itu sudah dijodohkan kan begitu. Kalian mungkin pernah tahu itu kan ya. Bahkan masih ada di dalam kandungan itu kadang sudah nanti kalau anakmu cewek jodohkan dengan anak saya misalnya. Nah, itu sudah ada seperti itu. Nah, ini di sebagian daerah itu biasanya ada semacam keyakinan atau budaya patriarki seperti itu. Ya meskipun itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sehingga akhirnya wajar ketika memunculkan gerakan feminisme atau mungkin gerakan tentang gender itu yang ingin memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini gambaran-gambaran ini aja, gambaran umum tentang feminisme ini biar nyambung dia. Nah, oke, nah sekarang gimana teorinya Sarah Mills ini ya. Jadi kata Sarah Mills ini teorinya disebut dengan stilistika feminis ya. Stilistika itu ya sekaitan tentang bahasa itu kan ya. Stilistika itu kan gaya bahasa. Feminis itu ya seperti yang kita sampaikan barusan. Nah, kata Sarah Mills ini beberapa pokok-pokok pikirannya bahwa uh, penggunaan bahasa ya, penggunaan bahasa. Nah, ini sama seperti kemarin berarti ya. Kalau kemarin kan berarti dalam konteks media. Ini kalau kata Sarah Mills ini penggunaan bahasa itu bisa dijadikan sebagai alat atau bisa digunakan untuk menunjukkan penindasan. Jadi orang itu bisa menindas yang lain atau bisa yang superior itu bisa menindas yang lemah, yang inferior. Nah, itu dengan cara diantaranya adalah dengan menggunakan bahasa. Ya. Nah, dan di dalam penggunaan bahasa itu ya baik yang ada di media atau mungkin yang ada di bahasa yang disampaikan secara lisan di film seperti yang di ini ya di apa namanya dianalisa oleh kelompok tadi oleh Nanda dan teman-teman atau mungkin yang ada di TV misalnya ya dan sebagainya. Nah, itu ditemukan ada penggunaan bahasa yang sifatnya misoginis. Misoginis itu maksudnya apa? Ada tuduhan tidak baik atau ada kebencian atau tidak ramah kepada perempuan. Atau ya sama kayak budaya patriarki tadi itu ya. Nah, jadi seakan-akan kemudian di dalam sebuah bahasa yang disampaikan di dalam media, itu boleh jadi kemudian ada ideologi patriarki yang ingin disampaikan itu, ya. Nah, sehingga dalam konteks itu akhirnya wacana itu perlu diteliti, perlu dikaji, ya. Nah, kenapa? Ya karena bahasa itu digunakan ya tidak sekedar kemudian ya instan natural begitu saja. Artinya ya kita membuat bahasa itu kita menyampaikan tidak, tapi ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, arahnya berarti kalau di sini kalau teorinya Sarah Mills ini fokusnya kepada kritik terhadap bahasa atau terhadap wacana
yang di dalamnya itu diduga ada ideologi patriarki, ada ideologi misogini yang mendiskreditkan perempuan, yang menganggap perempuan itu ya makhluk lemah, yang menganggap perempuan itu makhluk yang nomor dua, makhluk yang rendah dan sebagainya. Nah, kenapa ya? Karena bahasa itu bisa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan sebuah ideologi itu. Karena itulah akhirnya kemudian muncul teori stilistika feminis ini. Nah, maka dalam kajian stilistika feminis ini ada beberapa level yang disampaikan itu ya. Nanti mungkin poin-poinnya bisa saya catat seperti kemarin itu ya. Jadi misalnya kita bisa mengkaji dari level posisi subjek dan objek. Nah, misalnya nanti ketika ada sebuah berita dilihat siapa sih subjeknya ini. Akhirnya nanti untuk menelusuri kenapa kok muncul bahasa seperti itu. Lalu kemudian objeknya itu siapa. Lalu kemudian bagaimana strategi yang dipakai oleh orang yang menggunakan bahasa tadi, pembuat teks tadi untuk menggiring ke arah opini tadi. Opini berarti maksudnya ketika dia ingin menyisipkan ideologi patriarki tadi atau ideologi yang bias gender tadi di dalam bahasanya itu. Nah, begitu pula juga bisa dilihat pada level kalau tadi posisi subjek dan objek, berarti pelakunya berarti ya di dalam yang ada di dalam berita itu, maka bisa bisa dilihat juga pada level posisi pembaca atau pendengar atau penonton. Ya, pembaca ini ya berarti kalau seandainya bahasa atau wacana itu disampaikan di dalam tulisan, pendengar itu berarti kalau seandainya bahasa itu atau wacana itu disampaikan secara lisan. Nah, penonton itu berarti kalau seandainya bahasa itu disampaikan di media televisi. Jadi kan kita nonton berarti ya, kita menyaksikan, melihat. Maka berarti langkahnya diantaranya ya harus dianalisis siapa yang dituju itu. Oleh yang membuat narasi itu yang dimaksudkan itu siapa. Kemudian kalimat-kalimatnya itu disusun dalam bentuk seperti apa. Ya, dan sebagainya. Nah, ini diantara misalnya levelnya beberapa referensi itu menyebutkan seperti itu. Jadi ada analisis level subjek objek, ada analisis kemudian dari level posisi pembaca, pendengar dan penonton itu. Nah, sehingga intinya berarti intinya bagaimana kita itu melakukan kajian, kita itu melakukan analisis terhadap wacana, terhadap terhadap berita. Kalau itu di media ya berarti kita menyebutnya berita, kalau itu misalnya di buku, di cerpen dan sebagainya ya berarti wacana. Nah, itu yang mencerminkan kultur atau budaya atau konstruksi sosial yang bias gender itu, yang tidak ramah kepada perempuan itu misalnya ya bahasanya itu seperti itu. Nah, contohnya misalnya ambil contoh misalnya mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan kayaknya di sini ya, iklan sabun misalnya ya, contoh. Kalian tahu iklan sabun itu yang banyak memerankan kalau di TV itu ya iklan dalam bentuk sponsor itu ya iklan ya sponsor. Itu siapa yang sering menjadi objek misalnya untuk memerankan iklan sabun? Perempuan, Sob. Perempuan. Pasti perempuan kan. Yang sering dimunculkan itu adalah perempuan kan ya. Nah, ini kan sebenarnya bukan hanya sekedar ini kalau mau kita teliti secara serius maksudnya ya. Bukan hanya sekedar misalnya ya karena apa namanya? Ya karena ada ini misalnya karena biar tertarik orang yang melihat misalnya tidak, tapi sebenarnya boleh jadi di dalamnya penggunaan karakter perempuan untuk memerankan iklan sabun ini ada ideologi patriarki di sana. Jadi bias gender kenapa? Karena seakan-akan berarti satu produk itu akan bisa laris ketika yang memerankan itu akhirnya perempuan dan akhirnya dieksploitasi dengan perempuan itu menunjukkan tubuhnya yang sedang sabunan ya meskipun nggak seluruh badan maksudnya yang ditampilkan. Tapi paling tidak kan dia menampakkan bahunya atau mohon maaf mungkin bagian depan dada ini ya meskipun nggak terlalu sampai ke bawah tangan, kaki, mungkin bisa banyak kalau kaki ya sampai ke mohon maaf ke pahanya misalnya dan sebagainya. Seakan-akan itu kan berarti mengeksploitasi berarti ya perempuan ini sehingga dia dijadikan sebagai simbol dari sabun produk sabun tertentu. Padahal sebenarnya yang pakai sabun kan bukan perempuan, yang bukan hanya perempuan. Nah, sabun itu dipakai semua orang. Ya. Bahkan kalau perlu mestinya kan laki-laki yang apa namanya yang lebih membutuhkan kepada sabun itu. Nah, kenapa? Karena laki-laki bekerja, apalagi di sawah, misalnya ya, atau mungkin di luar kantor, sehingga akhirnya dia harus membersihkan tubuh dan sebagainya. Tapi kenapa kok jarang sekali? Kecuali misalnya sabun Lifebuoy itu misalnya ya. Nah, saya nggak promosi nih ya. Yang di iklannya itu kalau nggak salah itu kan sekeluarga itu ya. Ada bapak, ada ibu, ada anaknya misalnya ya. Tapi kalau sabun-sabun yang lain kan tidak perempuan misalnya. Nah, ini nih kan sebenarnya bisa kita kalau memang kita telusuri boleh jadi itu kan sebenarnya ada
ada ideologi yang ingin disampaikan terkait budaya itu, patriarki. Kecuali kalau misalnya sabunnya itu adalah sabun beda, misalnya kayak apa kok sabun produknya itu adalah produk kecantikan. Nah, kalau seandainya iklannya itu adalah MS Glow kan nggak mungkin Tribudi yang dijadikan sebagai artis kan nggak mungkin, gitu ya. Nah, tapi pasti kan ya harus ambil yang perempuan misalnya ya. Kalau iklannya iklan tentang hijab, tentang jilbab kan nggak mungkin Fajris suruh jilbaban kan enggak. Nah, sehingga akhirnya ya harus menyesuaikan kalau seperti itu. Bukan berarti kemudian terus harus setara, tidak ya. Kalau ada iklan jilbab perempuan mestinya laki-laki juga boleh berjilbab loh. Ini kan ini lucu malah kan seperti itu. Jadi maksudnya bukan seperti itu maksudnya. Nah, jadi kembali ke ini tadi. Nah, berarti fokusnya berarti arahnya kalau untuk yang Saramils ini teorinya ya adalah kekaitannya dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan gender atau dengan feminis ini. Sehingga penerapannya nanti ketika ditafsir lisan itu, nah ini karena ini mudah ini teorinya ini menurut saya mudah dan sangat cocok ini, sangat relevan. Ini bisa dipakai oleh kalian yang misalnya ingin mengkaji tentang penafsiran yang muncul dari seorang tokoh yang membahas tentang perempuan. Misalnya ya, contoh misalnya katakanlah saya punya ceramah, misalnya kalian meneliti saya. Kebetulan saya pernah ngisi ceramah atau mungkin ngisi kajian atau ngisi apa yang berkaitan dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan. Kok ternyata di dalam penjelasan saya itu kok ada bahasa yang cenderung mengarahkan bahwa laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Nah ini kan bisa kalian kaji itu dengan menggunakan teori stilistika feminis dari Sarah Mills. Nah itu di antara gambaran umumnya dulu. Nah ya berarti fokusnya kalau mau pakai teori ini yang harus dicari oleh kalian berarti penafsiran yang kajian yang fokusnya itu ya membahas tentang perempuan berarti atau tentang relasi lah laki-laki dan perempuan itu. Nggak bisa kalau pakai yang Roger Fowler misalnya dan sebagainya tidak. Berarti kalian harus pakai ya. Ya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Perbedaannya, Sat. Apa? Perbedaannya Perbedaannya dengan Roger Fowler. Roger Fowler sama bisa digunakan untuk melakukan analisis atau melakukan kritik terhadap wacana yang ada di media. Cuma bedanya kalau yang Sarah Mills ini fokusnya ke persoalan yang berkaitan dengan feminisme. Kalau yang Roger Fowler kemarin kan umum, apa saja sudah seperti kemarin yang dicontohkan itu yang gambar tentang terorisme, kemudian tentang apa lagi itu uh, tentang apa ya tentang apa ya nanti artinya umum lah maksudnya yang ingin disampaikan yang dikaji itu berarti ideologi yang tersembunyi, yang pesan yang tersembunyi yang disampaikan di bahasa media atau wacana yang sifatnya berarti umum, mungkin tentang pendidikan, tentang budaya, tentang sosial dan sebagainya. Nah kalau yang Miles ini khusus fokus ke feminisme karena teorinya memang teori tentang untuk mendobrak lah istilahnya ya, jadi wacana tentang patriarki itu. Nah, wacana di mana laki-laki itu dianggap lebih dominan gitu ya. Makanya bahasanya itu secara umum itu sebenarnya kan analisis wacana kritis itu kalau digunakan untuk menganalisa media, itu kan untuk membongkar wacana yang tersembunyi di balik teks yang diproduksi media. Nah, gampangnya kan begitu. Jadi analisis wacana kritis itu poinnya secara umum itu kan sebenarnya kalau seandainya digunakan untuk menganalisis bahasa media, nah ya sebenarnya kita tafsir lisan itu kan juga bisa dikatakan penafsiran yang ada di media, Tuhan ya. Kalau karena kita kalian meneliti itu pasti nanti kan yang sudah terekam di media, di YouTube, di kaset, di TV dan sebagainya. Nah kalau nggak terekam kan repot menganalisanya kan gimana? Atau mungkin kalian mendengar secara langsung khutbah Jumat, tapi itu kan harus ada rekamannya. Kalau misalnya jadi penelitian, misalnya nanti sampai jadi skripsi dan sebagainya. Kalau nggak ada rekamannya, nggak ada buktinya, kapan benar nggak dia mengatakan seperti itu kan bisa saja kita nanti dikira ngarang-ngarang. Paham ya maksud saya? Iya, paham. Itu sehingga akhirnya kemudian ya bahasanya ya juga bisa dikatakan media juga ya berarti media yang ada di media sosial atau mungkin media chat, media juga berarti yang ada di koran dan ini dan sebagainya. Nah, sehingga analisis wacana kritis itu digunakan untuk membongkar wacana yang tersembunyi di balik teks, di balik bahasa, di balik wacana yang diproduksi oleh media. Ya. Nah, kemudian yang menarik ya dari Sarah Mills ini berarti kekhasannya atau kecenderungannya itu ada pada
keyakinan Sarah Mills ini bahwa di balik teks yang muncul itu boleh jadi ada ideologi patriarki. Atau kalau bahasanya tadi kalau yang dipakai oleh oleh pemakalah tadi itu ada ideologi seksisme kan gitu ya. Jadi istilahnya itu seksisme dari kata seks, seksis gitu ya. Artinya apa? Ya sama lah kayak tadi intinya fokusnya itu di mana perempuan dianggap sebagai orang yang makhluk yang nomor dua subordinat. Kemudian perempuan itu termarginalkan. Kemudian perempuan itu mendapat stereotip atau stigma buruk, sumber fitnah dan sebagainya misalnya ya. Kenapa kok dulu ada budaya di satu daerah gak usah kalau anak laki-laki keluar dibiarkan sampai akhirnya mungkin 3 hari gak pulang atau sampai berhari-hari itu gak ditanya orang tua karena sudah dianggap sudahlah aman pasrah. Sementara kalau anak perempuan itu benar-benar diproteksi, yaitu ya baik misalnya ya baik misalnya. Cuma karena sudah ada konstruk sosial yang seakan-akan kalau perempuan benar-benar diproteksi secara ketat. Kenapa? Karena ini perempuan bahaya nih ketika keluar nanti bisa menarik pandangan laki-laki, bisa diperkosa dan sebagainya. Ini kan berarti seakan-akan mendudukkan perempuan itu sebagai sumber fitnah. Padahal kalau mau kita kaji secara objektif misalnya ya, ini kan tidak hanya perempuan yang bisa menjadi sumber fitnah, semuanya itu kan juga bisa menjadi sumber fitnah. Laki-laki sudah menjadi sumber fitnah. Buktinya apa? Buktinya tanya aja ke yang perempuan misalnya ketika melihat bagaimana ada laki-laki yang kekar badannya tinggi besar atau mungkin tampan wajah manis putih ada jenggot mungkin dan sebagainya pasti perempuan akan tertarik juga. Nah, kan sama saja sebagaimana laki-laki juga akan tertarik ketika melihat ya perempuan maksudnya. Perempuan pun juga tertarik sehingga keduanya sama-sama bisa menjadi sumber, sama-sama bisa menjadi objek. Ya tergantung nanti kita menyikapi seperti apa gitu ya. Nah, ketika dihadapkan dengan konteks atau realita sosial yang ada di masyarakat. Nah, cuma akhirnya kemudian yang mendapat stigma buruk itu kan yang perempuan ya. Sehingga ini kaitannya dengan bahasa kemarin sehingga ketika ada pemberitaan misalnya ya yang isinya itu adalah kasus pemerkosaan misalnya ya. Ada berita yang isinya kasus pemerkosaan, maka kadang tidak jarang ya meskipun nggak semuanya tidak jarang bahasa yang digunakan oleh media itu justru mendiskreditkan perempuan. Padahal dia sudah menjadi korban. Nah, tapi bahasa yang digunakan itu justru seakan-akan membenarkan pelaku. Ya. Contoh misalnya, saya ambil contoh judul misalnya. Gadis atau mahasiswi keluar malam diperkosa 4 orang pria, misalnya, lihat. Jadi kan bahasa seperti ini sebenarnya kan mendiskreditkan. Seakan-akan kenapa? Karena dia salahnya siapa? Perempuan sudah tahu perempuan kok keluar malam. Nah ini kan berarti bahasa seperti ini kan sebenarnya kan ada ya terlepas dari nanti mungkin ada ideologi patriarki atau mungkin ada unsur kesengajaan atau mungkin tidak sengaja dan sebagainya. Tapi paling tidak ini kan bahasanya ini bias kan ya. Akhirnya orang kalau kritis dia akan menganggap kalau orang yang ngacut ya jangan salahkan yang laki-laki, salahkan sendiri. Ini akhirnya di sana. Padahal kan yang jelas salah sudah yang memerkosa. Ya salah dalam perspektif syariat, kemudian dalam perspektif norma sosial hukum salah, terus dalam perspektif undang-undang negara, ya berarti juga sudah salah dan sebagainya. Tapi kan ternyata dia seakan-akan mendapat kebenaran. Nah, sementara perempuan tadi itu dibahasakan di salahnya sendiri malam-malam. Nah, mungkin kalau zaman patriarki dulu betul, misalnya ya terjadi seperti itu. Ada berita atau katakanlah seandainya ada koran di masa dulu, masa jahiliyah mungkin diberitakan seperti itu masih bisa dianggap satu hal yang wajar. Kenapa? Karena zamannya budayanya patriarki. Tapi kalau sekarang kan tidak. Kenapa? Kalian punya kebebasan. Perempuan sekarang tidak ada undang-undang di sini yang melarang perempuan untuk naik motor. Nggak ada. Seliweran ada puluhan ratusan mungkin orang pengendara motor itu roda 2 atau bahkan roda 4 itu yang nyopir itu adalah perempuan, nggak ada larangan. Beda dengan Arab Saudi yang dulu melarang, sekarang katanya boleh ya, saya nggak tahu lagi. Arab Saudi yang melarang perempuan itu nyetir, nggak boleh, sehingga perempuan nggak bisa keluar sendiri itu. Nah, tapi kalau kita di Indonesia kan tidak dalam aspek ini ya, sehingga kalian juga ke kampus sendirian, yang dari rumah katakanlah yang tidak di sekitar pondok ya, yang tidak di sekitar kampus, yang ada di rumah misalnya jarak mungkin 30 kilo mungkin ya perjalanan setengah jam, kalian berangkat sendiri. Apakah kemudian tidak ada kekhawatiran? Ya pasti ada, cuma kan karena sekarang sudah aman kan gitu. Ada CCTV, ada ini ya persoalan mungkin terjadi ada kasus mungkin satu dua, ada yang mungkin kasus baik kecelakaan atau mungkin pelecehan seksual atau mungkin
bahkan sampai pemerkosaan misalnya, tapi itu kan tidak terjadi pada semua orang, artinya saya hanya orang yang 1, 2 orang saja maksudnya ya, sehingga apa, ya perempuan sekarang ya bisa merasa aman misalnya ya. Aman artinya ya kalian keluar ke mall kadang sendirian dengan teman, sama-sama perempuan, kamu keluar jam 9 juga aman. Ya kecuali kalau memang konteksnya nanti memang sudah daerahnya misalnya yang mau dilewati yang dituju daerah rawan, ya tentu nggak usah bicara kesetaraan gender, ya bicara tentang keselamatan aja sudah kan gitu. Jangankan perempuan, laki-laki aja kalau sudah misalnya lewat di daerah-daerah titik-titik yang sekiranya dia lewat di sana ada begal atau mungkin rawan, ya juga nggak boleh kalau sendirian kan gitu. Artinya apa? Ya lebih baik ya menjaga diri kan gitu, ajak teman atau ya jangan lewat misalnya jangan lewat jalur lain dan sebagainya. Nah itu ya ketika terjadi seperti tadi misalnya, maka biasanya media itu kadang-kadang ada yang memberitakan seperti itu ya. Perempuan berbusana seksi digilir 4 orang pria di bawah jembatan misalnya ini ya. Nah ini akhirnya apa? Akhirnya kemudian yang dijadikan sebagai sasaran berarti kesalahan itu sumber itu seakan-akan si perempuan tadi yang menggunakan baju seksi itu, ya. Nah, padahal sebenarnya kan tidak gitu ya. Ya persoalan orang kan kembali pada apa personal laki-lakinya gitu ya. Mau lihat perempuan baju seksi atau bahkan kalau perlu telanjang sekalipun misalnya, tapi kalau seandainya dia mampu menahan, bisa menunduk kalau bahasanya Quran berarti ya, bisa menundukkan pandangan, ya dia kan tidak mungkin sampai kemudian melakukan tindakan pelecehan kepada perempuan. Nah, tapi faktanya kan tidak. Kadang kita tidak jarang yang melihat pernyataan statement opini seperti itu bahwa ini semuanya penyebabnya perempuan. Misalnya nah, yang dalam dalam konteks inilah akhirnya kemudian analisis wacana kritisnya Sarah Mix ini relevan untuk digunakan. Kalau dalam kaitannya tafsir lisan berarti ya kalian tinggal melihat nanti penafsiran yang dimunculkan secara lisan yang kok diduga kok ini apa kesannya kok rasanya kayaknya ini intinya tidak ramah pada perempuan, bias gender atau mendiskreditkan perempuan dan sebagainya di sebuah penafsiran ada ya mungkin ya terutama orang-orang yang memang sudah terpengaruh oleh pola pikir oleh konstruk sosial budaya patriarki. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi Berarti seperti itu saram bedanya ya. oke, berarti Saramis ini juga bisa disebut juga teorinya Roger Fowler ya, Tat? Kan Roger Fowler itu umum. Iya, Iya. pembacaannya itu sama, objeknya sama, kurang lebih uraiannya itu sama-sama artinya untuk kalau dikaitkan misalnya ditarik dalam mengkritik memberikan analisis terhadap bahasa media, maka ya berarti tujuannya adalah untuk mengungkap ideologi keyakinan yang ada di balik bahasa itu ya. Cuma bedanya kalau yang Saramis ini arahnya itu ke feminisme. Nanti langkah-langkahnya itu beda juga ya, beda apanya. Intinya sama gitu ya, tapi fokusnya satu. Kalau yang founder tadi kan umum, nggak ada istilah feminis kemarin, pokoknya ideologi yang ada di balik berita dia yang ada di balik wacana umum. Kalau Saramis ini fokus ke kaitannya dengan feminis satu. Yang kedua, dalam tahapan cara kerjanya itu juga ada perbedaan pasti, karena setiap tokoh kan punya istilah-istilah teknis yang berbeda. Kalau kemarin kalau di Roger Fowler itu kan ada yang 4 itu ya, ada marginalisasi, ada apalagi itu ada pembatasan itu ya, ada pembatasan dan sebagainya. Nah kalau di Saramis itu ya agak berbeda, mungkin di makalah sudah disebutkan mungkin ya, saya masih belum baca. Nah, oke, Nggih, Sat, gitu ya, bisa dipahami ya? Nggih, Sat. Iya, Sat. Oke. Nah contoh misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu yang diteliti juga ini oleh Saramis, karena Saramis ini orang Inggris ya, orang Inggris. Jadi dia juga menyinggung tentang penggunaan istilah he itu misalnya ya dan she itu ya, penyebutan itu ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu kan beda ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak ada bedanya kan. Dia itu kalau bahasa Arab kan ada gua ada dia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan sama kan, dia itu bisa untuk laki-laki dan dia itu untuk perempuan, sama kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan beda. Nah, kalau dia itu kan he. Kemudian kalau dia laki-laki ya berarti kalau dia perempuan tuh kan pakai she misalnya. Itu ternyata juga diteliti juga misalnya bagaimana penyebutan itu ternyata
Nah, ini membedakan misalnya, seakan-akan ingin membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini contoh maksud saya dalam persepsi bangsa. Oke, sudah ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami ya kira-kira? Ustadz, itu dalam ranah media juga jargon-jargon itu kata-kata itu masuk bisa menggunakan teorinya ini juga, Tat. Yang seperti apa tulisan-tulisan di jalan itu apakah bisa pakai teorinya apa Saramis ini, Tat? Kalau lebih ke apa feminisme Bisa, bisa bisa. nggak, Tat? Misalnya ada apa quote-quote gitu ya maksudnya ya. Iya, Tat. Quotes maksudnya ya. Ada quote atau apa kok ternyata isinya ini yang penting itu sudah bias. Bias itu maksudnya ya tidak adil gitu ya. Tidak bias gender itu maksudnya tidak adil secara gender. Ya. Secara gender itu kaitannya nanti dengan relasi laki-laki dan perempuan itu ya. Nah, itu bisa pakai itu. Nah, bisa digunakan juga misalnya di dalam ada quote-quote-nya apa yang ada di ya yang ada di media mungkin atau ada di manalah atau di buku dan sebagainya kok seakan-akan ini kok ternyata kok tidak mendudukkan posisi perempuan seimbang, setara dengan laki-laki bisa diteliti pakai analisis wacana kritis ini. Artinya ya berarti dilakukan ini kalau tadi misalnya ya itu dicari itu kalau dalam levelnya tadi ya tekniknya ini subjek dalam konteks subjek objek berarti dilihat siapa subjeknya ini. Ya. Yang dimaksud itu siapa di sana, objeknya itu juga siapa, kemudian sebagainya. Begitu pula dengan misalnya dalam konteks pembaca, pendengar atau penonton itu dilihat ya nanti ya. Jadi siapa yang dimaksud ini di sini? Nah, kemudian apa namanya pembacanya atau pendengarnya itu siapa dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara untuk menggiring itu dengan bahasa seperti apa misalnya. Nah, itu contoh misalnya ya. Itu bisa sangat-sangat memungkinkan misalnya ya. Cuma kalau kita kan nanti arahnya kan tidak hanya ke quote itu. Kalau ya untuk sekedar untuk ke teori umum kan pasti bisa lah. Tapi kalau kita kan nanti arahnya kan ujungnya ke tafsir lisan gitu ya. Gitu. Sehingga berarti ya fokusnya nanti ke ya penafsiran yang disampaikan secara lisan terkait dengan wacana feminisme ini. Maka berarti nanti kayak tadi kajinya ya pakai teorinya Saramis ini diantara. Objek di sini tuh pendengar ya, Tat? Bukan lingkungan. Kalau objektivitas itu kan lingkungan, Tat. Kenapa? Kalau objek Bukan, di bukan objek di sini maksudnya posisi bukan objek itu ya, bukan objektivitas maksudnya ya. Tapi posisi subjek objek itu yang maksudnya ya kalau dalam kajian bahasa itu loh. Siapa pelakunya, kemudian siapa objeknya dan sebagainya. Jadi Gini, maksud di situ. siap, Tat. Oke, ada lagi? Kalau yang kemarin bisa kalian sudah tangkap, kalian paham, kalian ya ikut perkuliahan ini kemarin kemudian menyimak, lalu kemudian membaca catatan poin-poin dari saya, insya Allah tidak sulit. Amat sangat tidak sulit menurut saya untuk memahami teorinya Sarah Mills ini. Kenapa? Ya karena dulu kalian baca singkat aja sudah kalian mungkin bisa paham ya. Intinya berarti ya dari judulnya bahkan sudah ketemu sudah ya. Bacanya kan stilistika feminis bahkan gitu ya berarti tentang kajian bahasa feminis ini. Nah, berarti ingin mengungkap bagaimana ideologi feminisme yang ada di balik wacana itu misalnya. Nah, artinya berarti ya dia ingin ingin kenapa ya karena namanya kan bahasa feminisme berarti ya. Berarti ingin mendudukkan perempuan itu setara seimbang dengan laki-laki. Meskipun maksudnya setara ini bukan dalam segala hal loh ya, karena nanti ada bedanya. Ada yang sifatnya kodrat, ada yang sifatnya adat misalnya ya. Kalau kodrat itu kan sudah bawaan nggak mungkin bisa setara sehingga laki-laki nggak bisa cemburu perempuan itu hamil mengandung menyusui enak ya perempuan kalau Ramadan nggak puasa ada bolongnya kenapa karena dia menstruasi haid itu nggak bisa cemburu laki-laki nggak bisa iri kenapa karena itu sudah kodrat. Nah begitu pula dengan perempuan misalnya tidak bisa kemudian mengeluh mau gugat ke siapa karena ini memang sudah kodrat. Jadi bahasanya mungkin taken for granted perempuan menyusui, yo enak kamu nggak menyusui, saya capek menyusui, oh ini kan sudah kodrat misalnya ya. Nah, itu kan bahasanya sudah dari sononya satu. Nah, tapi ada yang sifatnya adat. Nah, adat itu berarti kan dari konstruk sosial, realitas. Nah, ini yang harus sama, harus setara. Dan kadang oleh orang itu sering disalahpahami sebagai kodrat. Misalnya apa? Perempuan ada di rumah. Nah, ini bukan kodrat. Ya, tapi itu konstruk adat itu sudah yang menganggap bahwa perempuan harus di rumah misalnya. Padahal kan sebenarnya kan tidak misalnya. Tapi oleh orang ini dianggap sebagai kodrat. Kodratnya perempuan sudah di rumah misalnya. Padahal kan tidak. Buktinya apa? Bahkan di masa Nabi itu Nabi memperbolehkan perempuan untuk keluar. Di masa Sayyidina Umar itu pernah menunjuk seorang perempuan, saya lupa namanya, sahabat perempuan untuk menjadi pengawas di pasar.
Berarti itu kan perempuan sudah boleh keluar rumah, terus yang kedua boleh berpartisipasi, terlibat, bahkan boleh menjadi pemimpin, itu kan ya. Jadi pengawas perempuan yang ditunjuk, padahal di masa itu banyak sahabat-sahabat senior masih. Ternyata berarti perempuan itu yang ditunjuk untuk ngawasi di pasar itu ketika ada kecurangan yang memberatkan timbangan, yang jual gandum kemudian dikasih yang basah biar berat ketika ditimbang dan sebagainya. Itu kan perempuan berarti. Nah, berarti itu namanya apa? Nah, itu namanya apa namanya gender setara, ya, kesetaraan gender itu kan. Ya. Cuma oleh orang kadang itu disebut sebagai kodrat. Ya, padahal itu sebenarnya kan adat. Ya, sebenarnya itu kan hasil konstruk dari sosial yang sebenarnya karena itu akhirnya kemudian muncul kajian tentang feminisme, kajian tentang gender itu. Nah, ketika ada ketimpangan di dalam sebuah wacana pemberitaan, maka kemudian muncullah Sarah Mills ini dengan teori stilistika feminisme ini. Ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Bisa ditangkap ya penjelasan saya tambahan Bisa tadi bisa bisa. ya. Mmm, Oke. Semoga bisa dipahami. Nanti kalian kalian tinggal ini nanti ya di samping saya nggak tahu apakah kalian sudah membagi untuk yang kelompok kedua nanti setelah UTS untuk praktek apakah belum saya. Mestinya menurut saya kalaupun ini ya, kalaupun belum dibagi misalnya tapi paling tidak tiap orang dari kalian. Nah, saya nggak tahu nanti apakah mungkin individu apakah kelompok saya akan koordinasi lagi dengan Ustaz Sapuddin kan ini sudah hampir-hampir UTS ya. Kalau saya nggak tahu apakah minggu depan atau mungkin minggu depan lagi UTS, saya lupa sudah ada berapa pertemuan ini. Nanti saya cek di LMS ya. Tapi intinya kan nanti kalian kan sesi kedua setelah UTS, ini saya tegaskan lagi, ini kan praktek berarti kan sudah ya. Praktek. Nah di praktek itu saya tidak tahu apakah nanti ini individu, apakah mungkin kelompok. Tapi paling tidak menurut saya sekarang kalian sudah ada bayangan dari sekian teori yang sudah dibahas kemarin, mana yang mau kalian pakai itu nanti. Itu maksudnya. Sehingga kalian nanti, kalian berarti tinggal mencari nanti, sesuaikan nanti. Atau bisa berangkat dari ini, atau mungkin nanti berangkat dari ini dulu, bisa dari kasus dulu. Artinya apa? Artinya berarti kalian cari dulu tafsir lisan, berarti cari penafsiran yang ada di lisan, tafsirnya ustadz, kiai, atau tokoh siapa misalnya ya, yang bisa diakses di media, di YouTube, di Facebook, di Instagram, atau mungkin di TV dan sebagainya. Tapi kalaupun di TV kan pasti sudah terekam di YouTube pasti ya diupload di YouTube. Nah baru kemudian setelah itu kalian cari teori yang relevan. Oh saya pakai teorinya ini, oh ini cocok pakai teorinya ini. Jadi kalau menurut saya ya itu bisa berangkat dari dua itu. Bisa berangkat dari teori dulu, artinya berarti saya senang saya mau pakai teorinya bisa tentang feminis. Akhirnya kalian berarti nyarinya nanti cari berarti sudah di YouTube, cari di TV dan sebagainya. Nah, itu kajian tentang tafsir yang kaitannya dengan feminisme atau dengan gender. Atau bisa sebaliknya, berangkat dari kasus dulu, dengan gitu. Berangkat dari kasus dulu, baru kemudian nanti kita mencari teori yang relevan untuk dipakai. Paham ya maksudnya ya? nggih paham Ustaz. Ya meskipun kalau idealnya mesti kalau kalau dalam penelitian itu mestinya kan kasus dulu yang dicari karena kita kan melihat realitas. Setelah itu ini kok ada masalah ya, baru kemudian kita melakukan penelitian. Idealnya kan begitu. Baru kita melakukan penelitian lalu kemudian nanti pakai metode apa. Tapi kalau di sini kan kita memang konteksnya kan kuliah di sini kan untuk belajar tentang metode ya kita kan masih belum meneliti sehingga ketika untuk praktek nanti ini di setelah UTS kalian bisa berangkatlah dulu dari metodenya. Saya senang dengan teorinya Salamis misalnya karena ini misalnya yang perempuan terutama biasanya kan ya meskipun laki-laki itu juga banyak misalnya ya yang aktivis feminis atau aktivis gender dari kalangan laki-laki itu banyak banyak. Kalau di Indonesia kalau sekarang yang lagi viral karena bukunya itu baru misalnya ya contohnya Kiai Fakih misalnya itu ya Kang Fakih, Fakihuddin Abdul Qadir itu yang nulis buku Kiroah Badalah atau buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah itu. Atau kemudian ada Kiai Hussein Muhammad misalnya. Nah itu juga diantara beberapa tokoh laki-laki yang beliau juga banyak menyuarakan tentang prinsip kesetaraan gender ini, relasi laki-laki dan perempuan ini. Tapi yang paling banyak ya biasanya ya pasti perempuan. Ya kenapa? Ya wajar karena yang banyak dalam tanda kutip tertindas, dalam tanda kutip didiskreditkan itu kan perempuan. Ya. Nah, itu akhirnya kemudian wajar ketika aktivisnya itu yang banyak ya pasti perempuan. Ya. Nah, kemudian misalnya Anda suka itu sudah jelas secara misalnya sudah berarti tinggal kalian cari nanti penafsiran saya cari misalnya penafsirannya siapa ya diteliti tapi ya sekiranya cocok nanti ya pakai teorinya Salamis sudah paham senang kita sudah menguasai dalam contoh umum bisa tapi kok ternyata nggak nemu
kasusnya, maksudnya nggak nemu, nggak ada dokumennya ini ya. Kalau dalam dalam realita ya banyak pasti penafsiran-penafsiran yang disampaikan secara lisan yang bias gender itu banyak. Kalau di kitab tafsir ya sudah banyak pasti itu sudah rata-rata. Karena penafsir itu rata-rata mufasir laki-laki. Terus yang kedua yang hidup di masa dulu abad keempat, abad kelima itu rata-rata masih budayanya dan di daerah Timur Tengah atau di Arab itu budaya patriarki masih. Nah, sehingga akhirnya kemudian banyak yang lebih mengunggulkan misalnya dalam beberapa persoalan laki-laki dibanding dengan perempuan. Bahkan istri mengatakan pemimpin harus laki-laki karena ayatnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu ya banyak seperti itu. Dan kalau mau dikaji lagi secara kritis kan itu ayat itu nggak berkaitan dengan pimpinan secara umum misalnya ya. Ayat itu juga boleh jadi maknanya bukan berarti pemimpin, qawwam itu bisa pelindung, bisa pengayom, bisa penegak dan sebagainya. Itu kan apa banyak kalau yang seperti itu. Tapi kita kan di sini kan tafsir lisan. Ingat ya, tafsir lisan berarti kan yang disampaikan secara lisan. Nah, kalau nggak nemu kan repot nanti. Ya, makanya berarti alternatifnya berangkat dari kasus dulu. Lihat penafsirannya, saya tak kaji penafsirannya siapa, Ustadz Adi Hidayat. Ya yang mestinya kayak yang dianalisis kritis itu kan penafsiran-penafsiran yang bermasalah, yang dalam tanda kutip yang memungkinkan untuk dilakukan wacana kritis, ya, artinya dikritik. Ya kalau hanya biasa-biasa misalnya ada ceramahnya seorang ustadz menjelaskan tentang apa? Tentang kewajiban menuntut ilmu. Ayatnya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tuh kalau nggak ada yang mau dikritisi apa di sana gitu ya. Gitu ya maksudnya ya. Nggih, Sat, nggih. Jadi ada gambaran kan? Nah, berarti cari kan yang apa istilahnya? Yang ada ideologi di dalamnya itu. Baik itu ideologi dalam arti misalnya ini tentang konsep paham keagamaan, tentang Syiah, tentang Salafi, tentang khilafah misalnya ya. Ini kan banyak ini ayatnya nih. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasikun dan seterusnya. Ini kalau dai-dai ustaz-ustaz Hizbut Tahrir, ayat favoritnya itu kan pasti itu sudah. Nah, itu ya. Kalau orang-orang yang salafi yang nggak mau dengan kreasi, dengan adat tradisi, itu biasanya kan nanti kalau di hadis ya kullu bid'atin dhalalah, kalau di ayat biasanya al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati dan seterusnya. Islam ini sudah sempurna, nggak usah buat lagi hal yang baru. Kalau kalau ini penting memang bagus pasti dilakukan oleh Nabi. Kayak gini kan bisa baru nanti kita lakukan analisis wacana kritis. Nah, tinggal nanti disesuaikan teorinya pakai teorinya siapa ini. Itu ya. Oke, saya kira ini tambahan aja dari saya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Dengan saya sepertinya kurang berapa ini ya untuk tokohnya ini. Ini tokoh keberapa ini? Saramis 4 ya. Tokoh keempat, kurang 2 kalau nggak salah berarti kurang. Ini nggak tahu saya apakah sudah jadwalnya UTS atau tidak. Nanti saya cek. Tapi yang jelas kalau dengan saya berarti kan masih kurang 2 ya. Kurang 2 tokoh kan ya. Tokoh yang keberapa berarti? Ini tokoh keberapa ini? 7 ya. Ganjil kan, kelompok ganjil ya. 1, 3, kemudian 5, 7. Nah, kalau di outline itu berarti kurang yang nomor 9 dan nomor 11 saya lupa namanya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Semoga bisa difahami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.